Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai ruang kolaborasi mata kuliah CT. Sebelum memasuki materi presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Silviana, kedua, Cindy Ayu, yang ketiga, Upik Febriani, yang keempat, Ustazah Mutiara Asyara, yang kelima, Vinky Arum Vidiantari, dan yang terakhir, saya Wahyu Margamulya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan Silviana. Dalam hal ini, dari kelompok kami, dalam pengintegrasian CT dalam mata pelajaran yaitu mengambil pada materi matematika, keliling, dan luas bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui menyimak PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan perbedaan jenis-jenis bangun datar dengan tepat. Yang kedua, melalui menyimak PowerPoint, peserta didik mampu memecahkan keliling dan luas bangun datar dan gabungan. Yang ketiga, melalui bermain media engklek, peserta didik dapat memproyeksikan gabungan bangun datar dengan mandiri. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik mampu membuktikan hasil keliling dan luas dengan tepat. Penyampaian materi sebelum integrasi CT. Sebelum integrasi CT, penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh guru dengan berpedoman pada kegiatan pembelajaran dalam sintaks-sintaks, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang telah dituliskan dalam modul ajar oleh guru. Penyampaian materi sebelum mengintegrasikan CT dilakukan dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dan Teaching at the Right Level atau TARL. Dalam pembagian kelompok sesuai dengan minat belajar anak dalam pembelajaran. Metode pengajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan penugasan. Dalam penyampaian materi, guru menyajikan dalam bentuk PowerPoint yang berisi penjelasan tentang macam-macam bangun datar dan keliling serta luas bangun datar. Kemudian, setelah penyampaian materi ajar, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat belajarnya untuk dapat mengelompokkan macam-macam bangun datar berdasarkan bentuknya. Setelah itu, penyampaian materi dilakukan melalui media permainan engklek, di mana peserta didik diajak untuk bermain engklek dan mengambil soal yang sudah disiapkan oleh guru dalam garis finish permainan engklek untuk dapat diselesaikan secara kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyampaian materi pada keliling dan luas bangun datar pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD sebelum diintegrasikan dengan CT cenderung belum terdapat kegiatan yang dilakukan sebagai wujud penanaman critical thinking atau berpikir kritis dalam melakukan kegiatan pembelajaran, serta penyampaian materi masih kurang menekankan penggunaan teknologi dan berpikir komputasi dalam memahami materi keliling dan luas bangun datar. Penyampaian materi setelah integrasi CT. Setelah integrasi computational thinking dalam penyampaian materi keliling dan luas bangun datar, materi tersebut nantinya akan disajikan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Mengintegrasi CT dalam penyampaian materi keliling dan luas bangun datar oleh guru akan dilakukan dengan memadukan antara sintak PBL dengan fondasi CT yang terkait. Sehingga dalam melakukan sintak PBL, guru juga melakukan beberapa langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan konsep CT. Dekomposisi, menghitung keliling atau luas gabungan beberapa bangun datar. Masalah tersebut diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti menghitung keliling atau luas masing-masing bangun datar terlebih dahulu. Selanjutnya, penyampaian materi setelah integrasi computational thinking. Yang pertama, fondasi pengenalan pola. Peserta didik diajak untuk mengamati bahwa rumus keliling setiap bangun datar selalu melibatkan penjumlahan sisi-sisi yang membentuk keliling bangun tersebut. Misalnya, keliling persegi adalah 4 kali sisi, keliling persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar, keliling segitiga, jumlah ketiga sisinya, dan seterusnya. Kemudian, pada fondasi abstraksi, mengaitkan konsep abstrak dengan kehidupan nyata. Guru dapat memberikan konteks nyata terkait keliling dan luas bangun datar, lalu meminta peserta didik menggunakan rumus abstrak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya,
menghitung keliling taman atau luas lantai rumah. Yang selanjutnya, pada fondasi algoritma, guru dapat membantu peserta didik menyusun langkah-langkah algoritma untuk menghitung keliling dan luas bangun datar tertentu. Misalnya, algoritma untuk menghitung keliling persegi panjang meliputi identifikasi panjang dan lebar persegi panjang, kemudian jumlahkan panjang dan lebar, dan selanjutnya kalikan hasil penjumlahan dengan 2. Selanjutnya mengenai perbedaan sebelum diintegrasi CT. Yang pertama, penyampaian materi yang dilakukan secara langsung oleh guru dengan berpedoman pada kegiatan pembelajaran dalam sintaks-sintaks model pembelajaran PBL yang telah dituliskan dalam modul ajar oleh guru. Yang kedua, penyampaian materi ajar. Peserta didik dibagi kelompok berdasarkan minat belajarnya untuk dapat mengelompokkan macam-macam bangun datar berdasarkan bentuknya. Setelah itu, penyampaian materi dilakukan melalui media permainan engklek, di mana peserta didik diajak untuk bermain engklek dan mengambil soal yang sudah disiapkan oleh guru dalam garis finish permainan engklek untuk dapat diselesaikan secara kelompok. Dan yang ketiga, secara keseluruhan, materi ajar keliling dan luas bangun datar sebelum diintegrasikan dalam CT hanya dijabarkan cukup sederhana. Selanjutnya mengenai perbedaan sesudah diintegrasi CT. Yang pertama, penyampaian materi yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada kegiatan pembelajaran dalam sintaks model pembelajaran PBL, namun dalam penyampaian materi sudah memperhatikan fondasi-fondasi CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang pertama, dekomposisi, menghitung keliling atau luas gabungan beberapa bangun datar. Masalah tersebut diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian fondasi selanjutnya yaitu pengenalan pola. Peserta didik diajak untuk mengamati bahwa rumus keliling setiap bangun datar selalu melibatkan penjumlahan sisi-sisi yang membentuk keliling bangun tersebut. Selanjutnya, perbedaan sesudah diintegrasi CT, abstraksi. Dalam abstraksi ini mengaitkan konsep abstrak dengan kehidupan nyata, guru dapat memberikan konteks nyata terkait keliling dan luas bangun datar. Dan yang selanjutnya, algoritma. Guru dapat membantu peserta didik menyusun langkah-langkah algoritma untuk menghitung keliling dan luas bangun datar tertentu. Setelah diintegrasikan dengan CT, materi ajar keliling dan luas bangun datar dijabarkan dengan cukup kompleks. Melalui mengintegrasikan CT dalam materi ajar dapat menjadikan peserta didik lebih efektif mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada mereka. Integritas ini mampu membantu peserta didik bagaimana memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.